Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jumpa lagi di channel saya Ida Ke Ida. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada tayangan kali ini saya ingin curhat atau ngobrol-ngobrol atau sharing tentang skincare teman-teman. Ya, sekarang lagi heboh ya skincare. Ada seorang dokter sedang ribut dengan seorang artis dan sebagainya ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Nah, saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Jadi awalnya saya menggunakan skincare itu yaitu pada saat itu apa ya, saya merasa tidak nyaman dengan di wajah saya, kayak banyak seperti telalit-telalit gitu teman-teman. Nah, telalat-telalat itu setelah saya bawa ke dokter kulit atau ke klinik kecantikan, katanya itu bukan telalat teman-teman, tetapi kutil yang kecil-kecil ya, banyak sekali, mengganggu sekali ya. Akhirnya dihilangkanlah dengan laser teman-teman, dihilangkan. Kemudian diberilah saya krim pagi, krim malam seperti itu. Harus dipakai teratur dan hasilnya teman-teman luar biasa. Saya sudah lama sekali ya, awalnya itu sudah lama sekali dan saya tidak punya fotonya, jadi saya tidak bisa menunjukkan ke teman-temannya, tetapi hasilnya itu luar biasa sekali teman-teman, kinclong minta ampun, glowing habis dah pokoknya ya. Nah, dalam perjalanan saya stop ya, saya berhenti. Nah, saya berhenti, kemudian saya pindahlah ke klinik berikutnya ya, klinik kecantikan berikutnya yang ada di kota saya. Nah, di situ juga bagus juga teman-teman, harga juga terjangkau ya. Setelah dari situ saya juga pindah lagi karena tidak suka dengan birokrasinya ya. Kalau kita mau misalnya facial atau apa itu ribet lah, harus ngantri lah, ini terlalu banyak buang waktu. Saya pikir akhirnya pindahlah lagi saya ke sebuah klinik yang apa ya, yang cukup terkenal ya, untuk di Indonesia cukup terkenal, cukup punya nama. Pindahlah saya ke sana, kemudian harga juga terjangkau, bagus juga hasilnya. Tetapi kembali lagi sistem birokrasi, dalam maksudnya kalau kita mau buat jadwal ketemu dokternya, jadwal untuk facialnya apa tuh terlalu ribet. Akhirnya saya kembali ke klinik yang sebelumnya ya, yang pertama kali kembali ke sana. Kemudian dalam perjalanan perawatan wajahnya kok harganya tambah naik, akhirnya saya berhenti teman-teman. Singkat cerita, saya akhirnya hanya memakai skincare yang dijual umum, uh, lumayan terkenal ya. Saya memakai skincare itu yang aman ya, ya saya yakin itu aman karena betul-betul sudah terkenal ya. Kemudian dalam perjalanan, skincare yang saya pakai ini tidaklah terlalu maksimal ya hasilnya, karena juga yang saya pakai sekedar untuk apa namanya, seperti sunblock seperti itu teman-teman ya. Nah, suatu hari saya bertemulah dengan seorang teman. Teman ini bilang ke saya, ih wajahnya kusam, coba pakai saya punya skincare ini, bagus loh katanya. Saya kasih apa namanya, tester dah gitu ya. Dia kasih tester, saya pakai, saya coba. Iya ya, bagus ya, bagus, saya tertarik, maulah saya. Oh iya, nanti saya belikan ya di dokter, di klinik saya. Oh iya, di klinik yang dia kunjungi ya. Akhirnya saya titip. Setelah itu saya pakai itu, hasilnya bener-bener bagus teman-teman. Yang dalam waktu 3 hari aja wajah saya itu jadi yang glowing abis dah pokoknya, yang bersih, kusam-kusam itu hilang teman-temannya, kan jadinya tertarik ya teman-teman ya. Nah teman-teman, akhirnya saya pergilah berkunjung ke klinik tersebut teman-teman. Saya bertemu dengan dokternya, diberilah saya apa namanya, krim. Ini krim pagi ya teman-teman, krim pagi seperti ini. Kemudian dan ini krim malamnya teman-teman. Saya pakai secara teratur dua krim ini ya teman-teman ya. Dan kondisi wajah saya semakin glowing, semakin licin abis, glowing abis, yang enak lah pokoknya dipandang teman-teman ya. Tetapi dalam perjalanan saya memakai krim ini ya, yang saya perhatikan kok saya merasa
saya merasa akhir-akhir ini kok saya sering pusing ya teman-temannya, pusing. Jadi saya kadang-kadang lagi sholat misalnya pas sujudnya itu, pas bangunnya itu kok kayak kayak yang bagaimana lah, pokoknya pusing yang tiba-tiba. Terus saya kok cepet lelah aja ya, bawaannya kok lelah, untuk jalan aja rasanya ngos-ngosan sekali ya. Jadi saya merasa beberapa bulan itu setelah saya, pertamanya saya ndak ngeh pertamanya, tapi kok saya jadi mikir, kok saya tiba-tiba begini ya perasaan saya, kok rasa badan saya begini ya. Jadi jalan sebentar tuh capek rasanya, kemudian sering tiba-tiba pusing yang seperti yang saya harus pegang tembok supaya saya tidak jatuh, tapi hanya sekian detik nanti kembali lagi seperti itu teman-teman. Sampai saya bilang sama suami saya, kok kayaknya saya kayak ada, kayak cepat sekali capek ya, kenapa ya saya akhir-akhir ini ya gitu, saya mikirnya seperti itu. Akhirnya saya bilang sama suami, mungkin saya mau periksa lever lah, kok kayaknya ada masalah sama hati ya, kalau kalau cepat lelah atau apa tuh kan biasanya hati ya teman-teman ya. Tapi saya mikir lagi, besok-besok lah, males pergi ke klinik untuk USG dan sebagainya ya. Terus udah gitu tetap saya pakai krim saya itu, krim pagi dan krim malamnya tetap saya pakai. Terus tapi kok tambah lama pusing saya tambah menjadi-jadi. Akhirnya saya mikir, apa ada hubungannya sama krim ini gitu ya, saya mikir teman-teman ya. Akhirnya saya berhentikanlah krim itu ya, saya berhentikan krim itu. Dan saya merasakan perubahannya setelah 3 hari saya memberhentikan krim itu teman-teman. Jadi pusing saya sudah mulai hilang, lelah saya yang sebelumnya baru jalan berapa lama itu mulai kayak napas saya seperti apa gitu, jadinya hilang juga. Terus saya kan jadi seperti mengambil kesimpulan sendiri ya teman-teman, jangan-jangan krim itu ya yang buat saya pusing atau yang buat saya lelah ya. Walau alam saya tidak tahu, karena saya juga tidak cek, karena di krim ini juga tidak ada, biasalah ya krim di klinik tidak ada dikasih tahu ingredients dan sebagainya ya, bahan-bahannya apa di dalam ini kita tidak tahu, jadi kita pakai aja, kita percaya aja gitu ya. Saya ambil kesimpulan mungkin saya tidak cocok gitu aja deh ya, supaya tidak ada pikiran yang terlalu jauh. Akhirnya saya berhentikan krim itu kurang lebih 3 hari, masih oke lah ya, tidak masalah di wajah saya, cuma perasaan saya di tubuh saya sudah lebih baik. Nah, dalam perjalanan saya berhentikan 3, 4, 5. Pada saat saya berhentikan 5 hari itu wajah saya mulai gatal-gatal yang keluar, bukan jerawat ya teman-teman ya. Kalau jerawat iya, tapi selain jerawat itu keluar berutusan kayak kembang keringat yang berisi air, kemudian ada seperti gatal-gatal yang muncul seperti kayak kasar gitu loh. Kalau kita bahasa di daerah tempat saya tinggal itu kita bilang tiwang ya, karena darah kita enggak bagus, itu muncul gatal sekali teman-teman. Jadi saya kan tambah mikir, ya Allah, ini apa yang dimasukkan sama dokter ini di dalam krim ini. Saya jadi bertanya-tanya teman-teman ya, apa yang sudah dimasukin sama dokter ini di dalam 2 krim ini. Karena saya seumur-umur saya beberapa kali mengunjungi klinik dokter ya, pada saat saya berhenti itu enggak seperti ini reaksinya teman-teman. Berhenti aja, enggak ada rasa gatal, enggak ada rasa apa ya, hanya saja memang wajah menjadi kusam, wajar ya, karena tidak ada perawatan ya. Tapi hasil dari dokter yang ini nih minta ampun teman-teman, yang gatal, yang fleknya penuh kiri kanan, yang wajah saya yang enggak pernah setebal itu fleknya menjadi fleknya tebal sekali seperti itu. Ya ampun, ini dokter dia masukkan apa ya di dalam krimnya itu. Jadi saya agak bingung ya teman-teman ya. Kemudian suami saya juga ngelihat, suami saya bilang, tanya kembali ke doktermu itu apa yang dia pakai di dalam krimnya itu. Ya saya mau nanya juga, paling dokternya juga bilang ya bahan-bahannya bahan-bahan bagus ya, bahan-bahannya tidak berbahaya, kan pasti begitulah kita tahu ya jawabannya. Saya juga mau ngotot juga apa dasar saya ya, kecuali kalau misalnya saya bawa ke lab misalnya, dan juga itu juga prosesnya juga ribet ya. Udahlah, saya nggak usah pakai lagi, selesai urusan begitu teman-teman.
Jadi seperti itu pengalaman saya teman-teman. Jadi pesan saya adalah hati-hati dalam memilih skincare ya, hati-hati dalam memilih klinik-klinik kecantikan, walaupun itu ditangani oleh dokter katanya ya. Jadi kita jangan langsung percaya, jangan langsung yakin ya. Tetap hati-hati karena kita seperti ini juga ya, seperti ini kan kita tidak tahu bahan-bahan yang di dalamnya nih apa ya, kita tidak tahu apakah ada bahan-bahan yang mengandung merkuri kah atau bahan-bahan yang lain lah, saya tidak mengerti ya. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah memakai skincare, saya sarankan, apalagi masih muda-muda nih, nggak usahlah nyoba-nyoba ya, karena setiap skincare itu biasanya kalau kalian hentikan biasanya selalu saja ada efeknya ya teman-temannya. Kalau kalian menghentikannya biasanya seperti itu. Jadi pakai yang biasa-biasa aja lah, yang misalnya pembersih, penyegar, itu kayaknya sudah cukup ya, atau memakai yang tradisional ya. Tetapi untuk teman-teman yang sudah terlanjur memakai skincare, untuk skincare selanjutnya hati-hati dalam memilih skincare, baca baik-baik apa saja bahan-bahan atau kandungan-kandungan dalam skincare itu teman-teman. Nah, setelah saya menggunakan skincare dari dokter itu, saya stop total dan saya bersihkan dulu wajah dari hal-hal atau dari bahan-bahan yang lain di wajah saya netralkan dulu, kemudian baru saya sekarang menggunakan insya Allah skincare yang aman, yang saya tahu kandungan-kandungannya apa saja di dalam skincare tersebut. Begitu teman-teman. Jadi saran saya, baca baik-baik kandungan-kandungan apa saja yang terdapat dalam skincare kalian. Jangan asal melihat hasil dari teman kalian yang wajahnya sudah glowing, wajahnya sudah cerah abis ya. Jangan tergiur dengan masalah itu. Tetap hati-hati. Sekian tayangan saya teman-teman semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.